Sebelum nonton video ini, jangan lupa klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Semoga bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana kabarnya para pemirsa dan kaum muslimin dimanapun anda berada? Semoga senantiasa mendapatkan lindungan dan barokah dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa kaum muslimin dimanapun anda berada, perlu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Rasulullah SAW untuk membenahi akhlak umatnya, untuk menyucikan jiwa-jiwa yang terkotori dengan perbuatan-perbuatan keyakinan jahiliyah. Di masa Rasulullah SAW, para sahabat hidup penuh dengan ketaatan, dengan keberkahan. Lalu datang setelahnya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan generasi para ulama salafus saleh. Mereka hidup didominasi dengan ilmu, dengan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Namun realitasnya dari zaman ke zaman sampai zaman ini pergeseran, kemudian terjadi kekurangan ilmu, maraknya kejahilan, minimnya orang-orang yang mau andil dalam berdakwah ilallah Ta'ala, menjadikan jiwa-jiwa pribadi seorang itu semakin terkikis kecintaannya terhadap sunnah Rasulullah SAW. Walaupun memang masih ada orang-orang yang ingin komitmen terhadap sunnah Rasulullah SAW, namun kita dapati secara umum kita dapati banyak sekali kaum muslimin yang sudah mulai meninggalkan sunnah Rasulullah SAW. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang mulia kali ini saya akan mencoba untuk membahas satu tema yang kita beri judul sunnah-sunnah yang terlupakan. Jadi di sana ada sunnah Rasulullah SAW yang sedikit demi sedikit mulai dilupakan oleh kaum muslimin terkhusus. Di antara sunnah-sunnah tersebut adalah yang pertama, meruqyah diri sendiri atau keluarga. Tentunya ruqyah yang dimaksud adalah ruqyah syariah. Hal ini sebagaimana diceritakan istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha, di antara salah satu kebiasaan Rasulullah SAW bahwa Nabi meruqyah diri beliau sendiri dengan doa-doa perlindungan ketika sakit, yaitu pada sakit yang menyebabkan kepada wafatnya beliau. Ketika kondisinya sudah mulai berat atau sakitnya bertambah parah, maka akulah yang meruqyah beliau dengan doa tersebut. Aku usap tubuh beliau dengan tangannya karena keberkahannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kaum muslimin rahimakumullah, ketika keluarga kita ditimpa penyakit oleh Allah Ta'ala, maka di antara obat yang harus kita dahulukan adalah ruqyah. Kita meruqyah dengan bacaan ruqyah yang diajarkan oleh para ulama, di antara dengan membaca surat-surat atau ayat-ayat tertentu, yang dimana kita diajarkan Rasul, misalnya di antaranya untuk mengucapkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, kemudian ayat kursi, al-falaq, an-nas, dan surat-surat yang lainnya. Lalu kemudian kita ditiupkan, lalu kemudian atau kita sentuhkan ke anggota tubuh yang sedang sakit. Jadi meruqyah diri sendiri kita ini termasuk adalah sunnah Rasulullah SAW ketika kita mendapati sakit. Lalu kemudian yang kedua, sunnah-sunnah yang terlupakan adalah berdoa ketika mengenakan pakaian baru. Ketika Allah Ta'ala karuniakan kita baju baru, yang adalah merupakan nikmat Allah Ta'ala, maka di antara sunnah yang diajarkan adalah kita berdoa, sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW, dan doanya telah termaktub di dalam hadisnya. Kemudian yang ketiga adalah mengucapkan salam. Di antara salah satu fenomena yang sering kita jumpai adalah banyaknya kaum muslimin yang sudah malu-malu atau sangat minim mengucapkan salam ketika bertemu dengan saudara sesama muslim. Bahkan Nabi SAW mengisyaratkan bahwa di antara salah satu fenomena akhir zaman adalah orang itu kalaupun mau mengucapkan salam hanya kepada orang yang dia kenal saja, padahal normalnya adalah mengucapkan salam adalah kepada setiap muslim yang dikenal maupun tidak. Jadi mengucapkan salam ini kadang sudah minim. Bahkan kita dapati orang-orang awam itu kadang telepon ke saudaranya itu sudah jarang sekali yang mengucapkan salam. Mereka hanya mengatakan
selamat pagi, selamat sore, gimana kabar bro, lu kemana dan sebagainya, lu gimana, lu gimana kabarmu, tanpa didahului dengan mengucapkan salam. Inilah termasuk fenomena yang kita katakan sudah mulai merupakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hal ini berdasarkan Rasulullah SAW, ya, dimana kata Anas bin Malik, ia berkata bahwa Rasulullah melewati anak-anak kecil dan beliau mengucapkan mereka salam, ya. Jadi Rasul kepada anak kecil pun beliau mengucapkan salam, ya. Hal ini juga dikatakan dalam hadis dari Abdullah bin Amr yang menceritakan seseorang bertanya kepada Rasulullah, Islam bagaimanakah yang paling baik, ya. Beliau menjawab, engkau memberi makan kepada yang membutuhkan dan mengucapkan salam kepada orang yang engkau kenal maupun yang tidak Anda kenal. Nah, jadi antara keislaman seorang itu baik, memiliki kebiasaan di antara adalah memberikan makanan kepada orang-orang yang membutuhkan dan mengucapkan salam orang yang dikenal maupun tidak dikenal. Kemudian yang keempat, sunnah yang sering dilupakan oleh kaum muslimin adalah berwudu sebelum mandi besar, ya. Dan ini kadang sering dilupakan oleh kaum muslimin. Misalnya setelah berhubungan badan junub lalu kemudian mandi, tapi melupakan dengan yang namanya sunnah ini, itu adalah berwudu. Padahal Nabi mengajarkan tata cara mandi yang sunnah adalah didahului dengan wudu sebagaimana wudu kita hendak sholat, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang kelima, ya, ada hal yang sering dilupakan adalah mengamini imam dengan mengeraskan suara. Jadi kalau ada imam yang sudah sampai kepada bacaan waladhdallin, maka dianjurkan dan disunahkan untuk mengeraskan suara dengan menjawab amin. Sebagian orang malas, ya, sehingga mereka menjawab waladhdallin itu hanya terdengar, ya, di dirinya sendiri atau bahkan hanya menggunakan isyarat bibirnya saja, misalnya cuma mengatakan atau amin pelan. Padahal yang diajarkan Rasulullah SAW adalah mengeraskannya, amin, ya, ini yang diajarkan Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, ya, jika imam mengucapkan amin setelah membaca Al-Fatihah, maka ucapkanlah oleh kalian amin, ya. Karena siapa yang ucapan aminnya menyamai ucapan amin para malaikat, maka diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Dan ini juga menunjukkan keutamaan sholat berjamaah, ya. Bahkan sebagian ulama mewajibkan sholat berjamaah bagi laki-laki, karena kalau aminnya sang makmum ini berbarengan dengan aminnya malaikat, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Sangat luar biasa keutamaan amalan ini yang sebenarnya terlihat seolah ringan, tapi pahalanya sangat besar. Yang keenam, kaum muslimin, sunnah yang sering dilupakan adalah mengeraskan suara ketika membaca dzikir setelah sholat, ya. Walaupun kadang kita dilema, ya, kadang sebagian orang menganggap bahwa mengeraskan dzikir setelah sholat itu bukanlah sesuatu yang disunahkan. Sebenarnya ini termasuk sesuatu yang disunahkan Rasulullah SAW. Yang dimaksud dengan mengeraskan di sini tidak dikomandoi atau harus menunggu instruksi, tapi masing-masing saja, tapi mengeraskan suaranya. Hal ini sebagaimana dikatakan oleh sebagian ulama, ya, para ulama mengatakan dianjurkan mengeraskan bacaan dan membaca tasbih, tahmid, takbir setelah sholat, ya. Bahkan sunnah ini kata ulama mulai ditinggalkan sampai-sampai kita tidak bisa membedakan ini di masjid masih sholat atau sudah dzikir. Seharusnya dikeraskan, ya, dengan masing-masing, ya. Tentunya ini adalah termasuk perkara yang dibolehkan, bahkan dianjurkan sebagaimana riwayat yang ada di dalam Al-Bukhari, ya, seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengetahui selesai atau tidaknya sholat itu dengan mendengar kerasnya dzikir yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabatnya. Kemudian yang ketujuh, sunnah yang kadang dilupakan oleh kaum muslimin adalah membuat sutroh atau penghalang pada saat sholat fardu maupun sunnah. Dan ini malah paling banyak kita dapati, ya, di orang-orang awam tentunya, ya, karena thalabul ilmi atau seorang yang sudah paham fakih terhadap agama, saya yakin mereka akan melakukan atau menggunakan sutroh, ya. Saya dapati kadang kita miris, ya, orang pada sholat akhirnya di depannya lewat, kadang malah sholatnya dekat dengan pintu, padahal tidak ada masalah kalau memang dia sholat dekat pintu, kalau memang tidak memungkinkan di tempat yang lain. Tapi dengan syarat tadi dikasih sutroh, sudah itu penghalang, ya. Karena kalau kita baca hadisnya sangat ngeri sekali sebenarnya. Jadi orang-orang yang melewati depan orang sholat ini dosanya sangat besar, ya, diancam, ya. Bahkan di dalam hadis Nabi SAW, kalau seandainya mereka tahu dosa yang ada pada
melewati orang di depan orang sholat itu lebih baik dia menunggu ya, ada yang mengatakan 1 tahun 1 bulan ya. Ini karena menunjukkan dosanya yang dilakukan oleh orang tersebut ya. Jadi bagi siapa saja kaum muslimin yang sholat, yang apabila itu di muka umum ya, maka dengan mendirikan sutroh itu adalah tanda penghalang agar orang itu tidak melewati pas di depan kita, tapi mereka kalaupun lewat harus setelah sutroh tersebut. Nah, ini sebagian kaum muslim bahkan banyak meninggalkannya. Wallahu a'lam. Kemudian yang ke-8, sunnah yang kadang dilupakan oleh kaum muslimin, apalagi orang-orang awam, orang-orang yang tidak terbiasa menjaga sunnah-sunnah Rasulullah SAW adalah mengikuti bacaan muadzin ya. Kadang orang yang sibuk dengan kerja atau yang memang tidak terbiasa mengucapkan lafaz-lafaz takbir, tahmid, dzikir, baca Al-Quran, atau bahkan orang yang KTP-nya Islam tapi jarang sholat, itu kadang melupakan hal yang demikian. Hal-hal yang besar seperti sholat saja dilupakan, apalagi hal-hal yang sifatnya adalah dianggap sunnah saja ya, yaitu adalah mengikuti bacaan muadzin. Jadi normalnya adalah ketika ada muadzin mengundangkan, maka kita dianjurkan sebagaimana dalam hadis, jika kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan, kemudian berselawatlah untukku, karena barang siapa yang berselawat untukku 1 kali, maka Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Jadi di tengah-tengah kesibukan apapun, kita sebagai seorang thalibul ilmi, sebagai seorang muslim yang taat, ketika mendengar azan harus ikut mengikutinya ya, seperti itu. Kalau bahasanya menjawab muadzin. Dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin, apalagi orang-orang yang sangat sibuk dengan dunia, urusan pekerjaan maupun mencari nafkahnya. Kemudian selanjutnya sunnah-sunnah yang kadang dilupakan adalah berlomba-lomba untuk mengumandangkan adzan ya, dan bersegera menuju sholat serta berupaya untuk mendapatkan barisan pertama. Ini juga kadang dilupakan oleh orang-orang yang sebenarnya sudah taat, rajin melaksanakan sholat, walaupun yang muadzin ini sudah ditunjuk ya. Ini tentunya dalam kasus yang muadzin ini tidak ditunjuk langsung dan tidak dibatasi ya, karena ada sebagian masjid boleh siapa saja adzan, dan seandainya kita ikut mengumandangkan adzan ya, dan juga segera menunaikan sholat dan syukur-syukur bisa mendapatkan sholat pertama, dan ini adalah merupakan pahalanya sangat-sangat besar ya. Bahkan dalam hadis, sekiranya orang-orang tahu pahala apa yang terdapat pada adzan serta shaf atau barisan pertama, kemudian masing-masing mereka tidak mendapatkannya kecuali dengan undian, niscaya mereka akan melakukan undian. Dan seandainya mereka itu tahu pahala apa yang terdapat dalam bersegera menunaikan sholat, pasti mereka akan berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama dalam menuju sholat. Ini hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Jadi normalnya kita dianjurkan untuk bersegera menuju masjid dan melaksanakan sholat. Kemudian yang ke-10 ya, sunnah yang kadang dilupakan oleh kaum muslim adalah mengibaskan tempat tidur ketika hendak tidur ya. Ini bukti bahwa Islam itu Masya Allah sangat luar biasa, sangat kompleks, sangat lengkap, sempurna, paripurna. Sampai urusan selimut ya itu diatur dalam Islam, urusan tidur diatur. Jadi sunnah Nabi SAW adalah apabila seseorang hendak tidur maka disunahkan untuk mengibaskan tempat tidur. Tentu ini memiliki hikmah banyak. Di antaranya kalau seandainya tempat itu kotor, ada hewan-hewan yang berbahaya, yang menyengat ya. Dalam hadis, jika salah seorang dari kalian hendak berbaring di peraduannya, maka adalah ia menggunakan ujung kainnya, lalu kibaskanlah tempat tidur dengannya, kemudian membaca nama Allah, karena sebenarnya dia tidak tahu apa di baliknya. Nah, ini untuk sunnah Rasulullah SAW yang kadang dilakukan oleh kaum muslimin. Kemudian selanjutnya, sunnah yang kadang dilupakan adalah bersegera untuk tidur tidak begadang. Jadi begadang atau menyia-nyiakan waktu yang tidak ada gunanya sama sekali, kecuali orang-orang yang memang memiliki job, kegiatan yang memang mengharuskan di malam hari, itu tidak ada masalah. Tapi orang yang sama sekali tidak memiliki job, kegiatan positif di malam hari tidak boleh begadang, karena ini adalah merupakan perkara yang menyia-nyiakan waktu dan menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Inilah beberapa hal yang kita katakan adalah sunnah-sunnah yang kadang dilupakan oleh kaum muslimin. Semoga menjadi nasihat bagi saya pribadi dan kepada para pemirsa jamaah sekalian. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik, hidayah, inayah agar kita bisa mengikuti sunnah Rasulullah SAW, dan semoga Allah mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.